Pengesahan APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2020 berjalan alot. Paripurna yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat baru disahkan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hingga diwarnai aksi walkout. Setelah pandangan fraksi, sidang diskors 30 menit. Sidang dilanjutkan tanggapan Bupati Lukman Joyo Sumarto. Setelah tanggapan Bupati terjadi interupsi oleh beberapa anggota DPRD terkait penyertaan modal untuk BPRS Rajasa senilai 3,5 miliar. Ada yang menilai tak perlu dimasukkan dalam APBD dan ada yang menilai nama BPRS tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini pun ditanggapi Bupati. Mengapresiasi apa yang jadi perdebatan anggota DPRD Lampung Tengah, harus dipahami BPRS ini bukan bank orang Islam saja. Perlunya wawasan luas. Syariah ini adalah sistem keuangan yang baik. Seharusnya perdebatan seperti ini tak perlu terjadi karena sebelumnya TPAD telah membahas dengan DPRD terkait RAPBD 2020, mau disetujui atau tidak jadi masalah. Guna menentukan sikap masing-masing fraksi, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono kembali menunda sidang diskor 15 menit. Sidang diskor 15 menit untuk masing-masing menentukan sikap, musyawarah untuk mufakat. Di luar sidang, Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto menegaskan ada pemahaman yang salah tentang BPRS adalah bank orang Islam saja. Oleh sebab itu pemahaman seperti itu harus diluruskan. Karena BPRS adalah bukan bank untuk orang Islam saja. Apapun keputusannya, kita sudah memberikan RAPBD 2020 kepada DPRD yang terhormat. Permasalahannya, penyertaan modal BPRS Rajasa kita punya kewajiban yang tertuang dalam RAPBD penyertaan modal 10 miliar. Sekarang baru 6,5 miliar dan kurang 3,5 miliar. Oleh TPAD dan DPRD tidak diajukan sebesar itu, tapi dikoreksi sehingga jadi 3,5 miliar sesuai aturan. Jika tidak disahkan maka akan menggunakan peraturan gubernur. Pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, sidang paripurna kembali dilanjutkan. Anggota fraksi PDI Perjuangan IKADEK Asian Nafiri menyatakan secara pribadi tidak setuju jika manajemen mengandung diskriminasi. Mau disertakan modal atau tidak, di BPRS Rajasa segala sesuatu dan konsekuensinya dipertanyakan, siap menanggungnya. Saya izin walkout. Walkout ini juga diikuti anggota fraksi Gerinda dan fraksi Nasdem yang menolak disahkannya APBD 2020. Sedangkan fraksi Golkar, PKB, Demokrat dan PKS menyetujui pengesahan APBD. Total 37 dari 50 anggota DPRD menyetujui pengesahan APBD 2020 sebesar 2,703 triliun lebih. Selanjutnya berdasarkan pasal 52 peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah bahwa Bapepperda memiliki tugas dan wewenang menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD dan kemudian mengkoordinasikannya dengan pemerintah daerah. Pada 27 November yang kemarin, kami melakukan fasilitasi terkait judul dan Properda yang masuk di Properda ini ke Biro Hukum Provinsi Lampung. Fasilitas rancangan produk hukum di kabupaten dan kota dan ini bersifat wajib. Jadi mungkin yang ada berbeda pada tahun ini bahwa sebelum Properda ini kita paripurnakan, kita wajib berkonsultasi ke Biro Hukum Provinsi dan itu sudah kita lakukan. Bapepperda telah melakukan rapat lanjutan bersama Badan Logika, Psikotropika dan administrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiripun. Yang terhormat Saudara Bapak Bupati Lampung Tengah, yang terhormat anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah,
Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2019 sebesar 1,65 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sebesar 1,118 triliun lebih. 3. Pembiayaan daerah mengalami perubahan dari 54,214 miliar lebih menjadi 85,711 miliar lebih atau bertambah sebesar 31,497 miliar lebih dibanding tahun lalu. Pembahasan rancangan Perda APBD tahun 2020 Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah menekankan agar pemerintah daerah dapat lebih seksama menggali potensi PAD yang ada dengan cara 1. Memaksimalkan kerja PPNS untuk menemukan objek pajak dan menindaklanjuti temuan PPNS tentang potensi PAD khususnya pajak air bawah tanah yang menurut kami apabila pungutan pajak tersebut dilaksanakan dengan benar maka potensi pajak air tanah akan meningkat secara signifikan. 3. Dinas yang menghasilkan PAD lebih sering melakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih nih. Mic-nya rusak, saudara pimpinan. Ya, terima kasih saudara pimpinan untuk kawan-kawan yang menyampaikan pandangan terhadap rancangan dan yang disampaikan oleh beberapa komisi. Nanti apa yang disampaikan oleh saudara Mary dan Ketua Operasi 3 ini mewakili dari tim anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait masalah untuk peringkatan APBD tahun 2020. Terkait hal itu, setelah penyampaian ini nanti oleh beberapa pandangan rancangan terhadap DPR dan komisi, nanti kan ada namanya pandangan fraksi. Bagaimana pandangan fraksi akan memahami, akan meneliti atau akan memberikan tanggapan secara yuridis dan secara teori ekonominya untuk kemaslahatan umat sesuai dengan RKP dan UAPBS kita. Sedangkan terhadap belanja langsung yang disampaikan tadi terhadap belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal ini tidak tercantum di sini, saudara pimpinan. Ya. Ada lembar terkait dengan struktur itu. Terima kasih. Iya ini saudara pimpinan yang dibacakan Bu Mary tadi sama dengan yang kita pegang ini terhadap belanja langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal itu tidak terisi di sini. Tiba-tiba ada jumlahnya 1 triliun. Seharusnya dijelaskan, jangan disampaikan secara gelondongan di sini. Dalam struktur APBD kita, belanja langsung itu disajikan secara gelondongan. Itu yang kemudian aja masukan dari saudara Mukadam itu. Tadi sudah bekerja sampai jam 6 sudah kita bahas. Tetapi saudara pada saat itu banyak tidak hadir. Saudara pimpinan, nanti kita tekankan. Saudara pimpinan, terkait persoalan apakah kita tidak hadir atau enggak karena ada tugas yang lain terhadap tugas kita. Seharusnya dalam RAPD tadi yang disampaikan oleh tim anggaran ini harus dimasukkan. Masa karena saya nggak hadir harus tidak dimasukkan? Ya, kemarin karena waktu yang mepet, mungkin belum selesai. Tentang fasilitasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah yang mana hasilnya dapat kami laporkan sebagai berikut. Pasal 2 dihapus karena pencantuman asas dalam Raperda agar dihindar dilaksanakan asas berlaku universal dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah hanya menjabarkan peraturan yang lebih tinggi.
pertanyaan umum fraksi-fraksi. Yang pertama, saya persilakan dari fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Yang telah hadir pada rapat paripurna pengesahan PBD Kabupaten Lampung yang kita laksanakan pada hari ini. Bahwa kualitas anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sangat berkaitan dan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dengan asas pemenuhan nilai-nilai ekonomi, efektif dan efisien, keadilan atau equity, akuntabel dan responsivitas. Atau dengan kata lain, bahwa anggaran tersebut akan selalu meningkat jumlahnya. Kemudian alokasi anggaran sesuai dengan jumlah yang didapatkan serta sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dengan mengedepankan konsep berkeadilan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Karena PAD menentukan kapasitas daerah untuk dengan demikian maka perlu kerja keras serta berbagai inovasi dalam APBD tahun 2020 dapat tercapai. Antara lain perinciannya yaitu 1. Pendapatan. Rencana pendapatan sebesar 2,709 triliun lebih yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 210,858 miliar lebih dan dana penerimaan sebesar 1,898 triliun lebih serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 600,724 miliar lebih. Oleh sebab itu, sebagai antisipasi dalam pencapaian pendapatan yang telah ditargetkan APBD tahun 2020, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dituntut untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan mengelola sumber-sumber pendapatan yang anggaran yang besar tidak sia-sia, serta pengawasan OPD dalam melakukan pengendalian atas program. Sebelum BPN Rajasa memberikan data yang bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan kami dari keraguan teman-teman yang ada di gedung DPRD, maka kami memberi catatan untuk penyerahan dolar tersebut ditahan dulu. Itu bahasa saya, ditahan dulu. Demikianlah pandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap pengesahan rapat anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah anggaran 2020 dan pengesahan tentang pemiluan lokal. Semoga pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat menjadi memaksimalkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat. Bagi penggunaan dana daerah merupakan sebuah kesalahan dalam APBD dalam pengajuan kerugian daerah. Oleh karena itu, fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa apa yang telah disampaikan dan dibahas ini benar-benar merupakan hasil dari kajian yang mendalam dan setiap pasal yang telah dibahas tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung tahun 2020, mengapresiasi RAPBD Kabupaten Lampung anggaran 2020 yang dilampirkan dalam lampiran yang ada pada para hadirin sekalian. Namun ada beberapa catatan yang patut kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini. Untuk itu, izinkanlah kami menyampaikan agar dalam melakukan pembahasan UKS ini dilakukan dengan jadwal yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam PBD 12 tahun 2020 sehingga dapat mewujudkan transparansi akuntabilitas pembangunan daerah. Dan kami fraksi PKB di sini mendukung kedepannya untuk menggunakan sistem e-budget. Kemudian seyogianya pokok pikiran dari anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan representasi dari aspirasi dan masyarakat ini juga kedepannya dapat terbuat dalam PPS serta RAPBD tahun berikutnya. Perda tentang perlindungan produk lokal dan nota keuangan tentang rencana anggaran belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020. Fraksi Partai Nasional menyampaikan beberapa catatan penting sebagai berikut. Tahun 2020, untuk itu, fraksi Partai Nasional perlu mengingatkan layanan di bidang pendidikan bahwa
2019 pendapatan naik di tahun 2020. Fraksi Partai Nasdem bahwa pengelolaan daerah pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dituntut sinergi dan tepat untuk meningkatkan pendapatan secara terus-menerus. Terkait dengan syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, kami sangat sependapat dan akan terus kami upayakan dengan melakukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih. Pimpinan terkait penyertaan modal BPR Rajasa yang pada prinsipnya fraksi Gerindra dari mulai penyampaian nota keuangan RAPBD 2019 kemarin bahwasannya sampai di tingkat pembahasan tidak ada sebuah dokumentasi atau DPK yang disampaikan kepada tim anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan juga terkait teguran dari saksi OJK. Apa yang disampaikan oleh saudara Bupati tadi bahwasannya BPR Rajasa adalah milik pemerintah daerah yang notabene kata Bupati tadi menyampaikan sudah menerima teguran terhadap OJK. Nah, sampai pembahasan dan sampai diparipurnakan kami menerima surat tersebut. Pelajaran modal. Mau ditambahkan itu sudah ada perubahan. Jadi yang dipakai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 19. Banyaknya perkreditan rakyat yang dijual dengan bunga 36% dan mau nggak mau suka nggak suka rakyat kecil ini kalau ada bunga lebih kecil tentu itulah hadirnya pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Harapannya dengan penyertaan modal sebanyak 3,5%, maka Bank Rajasa akan bisa membuka cabang di wilayah timur dan barat sebagai pengejawantahan daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kantor kita hanya ada di Bandar Jaya sehingga tidak menjangkau sampai ke sana. Nah, dengan penyetoran modal sebesar 3,5 miliar, harapannya Bank Rajasa akan bisa ekspansi ke wilayah timur. Dan kemarin kita tanya kepada Bank Rajasa, setelah kita kasih penyertaan modal sebesar 3,5%, berapa kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Tengah? Jadi di sini kalau saya melihat ya ada beberapa hal tentang BPRS Rajasa. Karena kita mempunyai hutang 3,5 miliar. Akhirnya kita bersepakat tim anggaran pemerintah daerah dan tim anggaran DPRD Lampung Tengah untuk bersepakat menolak PT Rajasa penyertaan modal di Rajasa kita akan alihkan ke hutang pihak ketiga. Dikatakan kita dapat teguran dari OJK, mungkin saya juga tidak tahu sih, mungkin benar. Tapi kan bentuk tegurannya itu seperti apa? Itu kita tidak tahu. Konsekuensinya kalau kita tidak menjalankan juga tidak disampaikan. Itu yang kedua. Terus kemudian kalau membandingkan kita memberi atau memberikan penanaman modal 3,5 miliar, hanya ada peningkatan PAD 250 juta, menurut saya lebih baik kita alokasikan ke tempat yang lain. Karena dengan aset 43 miliar, walaupun di dalam aset 43 miliar itu nggak sepenuhnya aset yang bisa mendapatkan keuntungan, tapi sampai saat ini pun kami juga belum dikasih rincian aset 43 miliar tersebut, mana yang bergerak, mana yang tidak bergerak. Pernyataan bahwa Partai Golkar pun setuju dengan kenyataan modal. Artinya dua fraksi Demokrat ada berapa anggotanya? Setuju Tuan. Setuju. Kemudian saya pimpinan saya Ikati Asia Nabiri, anggota fraksi PDI Perjuangan.
saya tidak setuju penyertaan modal. Mungkin saya sendiri di PD Perjuangan yang tidak setuju, tapi nggak apa-apa. Sepanjang Bank Rajasa menganut manajemen yang mengandung diskriminasi, mungkin saya akan nantinya berapapun modal yang akan kita sertakan, saya akan menyetujui kalau manajemennya sudah berubah, yaitu bukan manajemen yang mengandung diskriminasi. Mungkin itu untuk ini saya mohon maaf, segala risiko organisasi akan saya terima. Saya mohon maaf, saya vokal. Terima kasih Pak Kadek. Pimpinan, pimpinan, instruksi pimpinan. Silakan. Untuk fraksi Nasdem, penyertaan modal itu kami nyatakan jangan diteruskan. Jadi kan saya siap alot. Baik, nanti kita ikuti mekanismenya. Karena paripurnanya apapun yang terjadi akan kita ambil keputusan, dan keputusan ada berbagai macam. Satu musyawarah mufakat, yang kedua adalah melalui voting. Ya Pak, dari PDI Perjuangan Pak. Tadi sudah dari PDI Perjuangan. Sudah ya. Saudara pimpinan, silakan. Terima kasih saudara pimpinan terkait masalah penyertaan modal BPR PT Rajasa. Fraksi Gerindra dari awal, mulai dari pengantar KUA PPAS, kemudian pembahasan terhadap anggaran dengan BAPD beserta pembahasan dan penyampaian rancangan perda APBD tahun 2020, maka dari sini kami berangkat bahwasanya fraksi Gerindra tetap akan konsisten dalam hal skala-skala prioritas, dalam hal skala-skala yang akan dibutuhkan oleh masyarakat terhadap komponen pelayanan wajib dasar. Pertama masalah kesehatan, pendidikan, ketertiban umum, kemudian PU dan sosial. Maka dari itu dianggap perlu penting dalam keputusan fraksi Gerindra apabila pembahasan ini kemudian disepakati penyertaan modal terus berlanjut. Maka dari situ fraksi Gerindra dalam forum yang terhormat ini akan melakukan PU atau melakukan WLO. Terima kasih saudara pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari izin pimpinan PKS. Iya, kami dari fraksi PKS mendapat amanah ini dari fraksi Golkar. Karena fraksi Golkar hari ini refleks, tadi tidak bisa melanjutkan sampai sore. Ini saya hanya membacakan, tidak saya lebihkan, tidak saya kurangkan. Kami fraksi Partai Golkar menyatakan setuju dengan rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait penyertaan modal pada BPRS Rajasa. Ini saya serahkan dari fraksi Golkar. Kami dari fraksi kami menanggapi masalah isu bank BPRS. Jadi perlu kawan-kawan pahami semua bahwa penyertaan modal di bank tersebut itu tidak hanya di bank syariah, tapi bisa kita lihat di situ ada di Bank Lampung yang konvensional itu 4 miliar pada tahun ini. Kemudian untuk Pak, langsung aja, setuju atau tidak setuju? Sebentar, karena yang ini saya berikan biar sama-sama punya pemahaman yang baik Pak, jangan dipotong dulu. Jadi Bank Rajasa Syariah juga 5 miliar. Jadi di situ ada perkembangan sebenarnya antara bank konvensional dengan bank syariah. Jadi tidak serta-merta hanya bank syariah saja, itu perlu bank utama. Kemudian yang kedua, Presiden Republik Indonesia dalam Indonesia Syariah Ekonomi Festival tahun 2017 sudah menetapkan Pak 3 pilar ekonomi syariah. Karena apa? Karena kita ketinggalan dengan negara tetangga. Pertumbuhan ekonomi syariah kita hanya 5%, negara tetangga Malaysia, Inggris pun 20%. Terus pimpinan mewakili dari fraksi Demokrat dalam hal ini keputusan kami fraksi Demokrat untuk penyertaan modal BPRS Rajasa, kami setuju. Terima kasih. Baik. Dari awal dari KUA, BPAS sampai
kesempatan Pemda Lampung Tengah memberi penyertaan modal di BPRD Rajasa. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Golkar ada 9 suara. Kemudian dari Demokrat ada 7, PD Perjuangan 10, kemudian PKB ada 6, PKS ada 5. Total ada 37 dari anggota DPRD yang menyetujui terkait dengan permintaan modal. Artinya, maka kita menyetujui dan menyepakati terkait dengan Raperda tentang APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020. Dan sekali lagi kita sepakati dan kita setujui RAPBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020 maka dengan berita acara persetujuan bersama dan keputusan DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada saudara Bupati, pimpinan DPRD dan anggota untuk pindah dipersilakan mengambil tempat di depan. Secara baik, akuntabel, transparan, dan sebaiknya. Terima kasih akan saya terima dan saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Miring 2019 nomor 10 garis miring PP garis miring Sekda garis miring 2019 tentang kesepakatan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang program Himu Negeri. Kepada saudara petugas dipersilahkan untuk memimpin. Hadirin dimohon berdiri. Bersama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Penano baso sikampun imalik watsai kurang ujung di mati kupat maaf ngalim purapun. Wassalamualaikum